kalau begitu malam ini akan dipandu langsung gitu ya oleh narasumber yang sangat luar biasa yang kita kenal Ibu Idayanti Sudiro atau biasanya saya panggilnya Ibu Oki. Beliau adalah seorang holistic well-being expert sekaligus founder Financial Wisdom yang selama ini telah membantu banyak orang menemukan kembali arah hidup dan kesehatan finansial mereka secara lebih utuh. Nah, kita panggil ya malam ini. Selamat malam, Bu Oki. Selamat malam, Kak Ayu dan teman-teman semuanya. Eh, Terima kayak kasih kalau udah saya hadir. kalau ketemu Kak Oki, Bu Oki ini rasanya setiap hari itu kayak berubah gitu, lebih seger, lebih cantik gitu ya. Atau ada yang berubah ya, nampaknya ya. Kayaknya Hmm, lebih lebih cantik gitu, kayak ngelihatnya. karena ketemunya Kak Ayu. Oh iya, Iya dong, jadi tambah happy, tambah seneng, jadi banyak Masya senyum. Allah, baik. Bu Oki, malam ini kan kita Nah, ngomongin financial retreat ya. Pasti orang tuh kadang-kadang bertanya, financial retreat itu apa? Tapi jangan dijawab dulu. Jadi hanya pertanyaan gitu ya. Mungkin nanti Bu Oki bisa jawab gitu ya. Nah, mungkin secara sekilas gitu Bu Oki. Kalau ngomongin finansial itu apa sih yang sekarang ini menjadi momok gitu ya atau kekhawatiran di tengah segala perubahan yang terjadi saat ini gitu. Gitu Kak, Bu Oki. Sekilas aja Bu Oki. iya, sekilas aja ya. Mm-mm. eh saya ingin menyoroti tentang keuangan yang menengah. Hmm. Ya, kita nggak ngomong yang orang kaya raya, tapi kita juga nggak ngomong dulu yang kekurangan. Karena kalau yang masih minus di cash flow-nya, tentu kita akan bicara gimana nih caranya untuk cari uang lebih banyak, Hmm. ya. Kedua, gimana caranya kita mau mengurangi biaya-biaya kita, gitu. Tapi kalau kelas menengah, tuh levelnya misalnya manajer, supervisor, direktur, gitu kan. Kalau secara umum kita akan berpikir bahwa harusnya dia oke-oke aja dong. Bener nggak Kak Iya, Ayu? betul, betul, Harusnya dia bisa dong pensi dengan nyaman gitu kan. betul. Dan bisa dong dia menjalani hidup ini. Apa sih yang dikuatirin lagi? Nah, Hmm. itu yang kita sedang soroti. Dan itu juga yang sedang kita ajak untuk financial retreat. Karena ada yang masih bisa dirubah. Kalau sekarang ini rasanya kok nggak bisa gitu. Nah, mudah-mudahan nih, nanti setelah mendengar ini, apa aja sih yang nanti akan dibahas di financial retreat, itu mudah-mudahan jadi kayak ada jalan keluar. Itu aja nih Kak Ayu. Iya, siap. Saya tuh juga sering ya nemuin gitu, Bu Oki ya. Orangnya tuh kayak punya toko gitu ya. Tokonya besar banget deket rumah saya tuh. Besar banget tokonya. Tapi suatu waktu karena saya udah pindah gitu ya, datang ke situ kosong barangnya. Dan hidupnya Hmm, kan jadi tukang parkir. Maksudnya lahannya jadi lahan parkir. Terus apa jualan gado-gado gitu ya. Nggak salah sih sebenarnya. Cuman kan kita ngelihat, tokonya ramai banget gitu, banyak pembeli dan lain sebagainya. Kan kalau kita kita orang luar ya, karena kita orang luar nggak tahu dapur orang gitu kan, pasti ngiranya kan, wah ini uangnya orangnya kaya raya banget nih gitu kan. Apalagi rumahnya itu bertingkat gede gitu kan. Gede yang kalau orang kampung kan pasti gede banget itu udah kayak kaya raya gitu kan ya Bu Oki ya. Tapi satu waktu iya. datang gitu, ih kok bisa ya? Maksudnya dari yang levelnya dia yang rame tokonya gitu kan pasti pemasukan setiap hari itu kan banyak ya. Terus tiba-tiba dia jatuh tuh nggak yang bertahap gitu Bu Oki. Jadi bener-bener kayak kosong gitu tokonya. Itu itu yang Langsung kayak terpuruk gitu iya ya. betul. Jadi kayak langsung Hmm. kalau kurva tuh berarti kan dia langsung turun gitu ya. Langsung turun Mm-mm. gitu. Itu mungkin di sekitar kita tuh sering ada yang seperti itu juga mungkin ya. Atau mungkin kadang-kadang ada saudara kita yang mengalami seperti itu. Nah, mari kita bahas mumpung belum terlambat gitu ya Bu Oki ya. Mumpung belum terlambat, ini adalah orang-orang terpilih yang malam ini belajar langsung bagaimana kita harus bisa mengelola finansial kita sebelum nanti mungkin kita masa pensiun atau kita mungkin suatu waktu keadaan yang mungkin dijalankan Tuhan itu kita berada di titik yang terendah gitu kan. Nah, kita sudah punya istilahnya sedia payung sebelum hujan gitu ya, sedia payung sebelum Betul hujan sekali Kak Ayu. atau mungkin kita juga kalau dalam Islam itu kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya dan Allah itu akan merubah suatu kaum sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu kan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mempersiapkan secara keilmuan,
kita bagaimana mengelola keuangan kita. Nah, bukan hanya keuangan, nanti Bu Oki juga akan memberikan gitu ya clue-cluenya apa aja sih yang harus kita lakukan gitu kan. Dan di financial retreat nanti apa sih yang akan diajarkan gitu ya Bu Oki ya. Baik Bapak Ibu, Iya, mungkin tidak perlu berlama-lama, mari kita siapkan diri kita gitu ya. Kita siapkan diri kita malam ini untuk merenung. Kenapa merenung? Karena ini berhubungan dengan diri kita. So, siapa lagi yang mencintai diri kita selain diri kita sendiri? Jadi persiapkan yang baik untuk malam ini kita menyimak bersama-sama dan akan mendapatkan insya Allah banyak insight ya yang berharga dari malam ini dari Bu Oki gitu ya, dari materi-materi dari Bu Oki sendiri. Nah, baik Bapak Ibu sekalian ya, untuk Ibu Oki, waktu dan layar kami persilakan. oke, thank you Kak Ayu. Nah, teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan teman dan Bapak Ibu ketika nanti saya memberikan atau sharing sesuatu, kalau tiba-tiba ada pertanyaan, boleh ya angkat tangan dan nanti Kak Ayu akan kasih waktunya. Ya, siapa tahu nanti kalau ditunggu sampai akhir jadinya lupa gitu Kak Ayu. Yes, Oke, saya izin betul. share screen ya. Iya, ini adalah preview financial retreat ya. Dan ada kata-kata pit stop kehidupan. Apa itu? Kita tunggu ya sampai nanti lembarannya masuk ke sana. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih tentang aktivitas kita, aktivitas Financial Wisdom Academy. Ya, seputar pelatihan, seputar coaching ya, dan juga ada konsultasi juga ya. Dan kegiatan-kegiatan kita itu ada online dan ada juga offline seperti hari ini. Nah, itu kira-kira seputar kegiatan kita. Kita juga memberikan pelatihan in-house training juga untuk perusahaan-perusahaan. Nah, kita langsung masuk ke diri saya dulu ya, cerita. Tak kenal maka tak sayang. Saya adalah alumni dari Tarumanegara. Ya, Tarumanegara Jakarta, jurusan accounting. Di sini tadi saya sempat lihat nih, di sini ada beberapa teman saya juga yang dari Tarumanegara. Terima kasih ya udah bantu, udah hadir juga pada kesempatan ini. Dan kenapa saya perlu tekankan tentang accounting? Karena banyak orang berpikir, oh orang accounting ya. Nah, biasanya pasti ngerti tentang keuangan dan ya seputar accounting dan keuangan gitu. Karena pastinya belajar di sekolahnya. Tapi teman-teman, perlu teman-teman ketahui, saya baru memahami personal finance setelah saya mengikuti sertifikasinya, yaitu CFP. Ya, oke. Tapi kembali lagi ke sini dulu ya. Jadi setelah saya belajar di Tarumanegara, kemudian saya mengambil kursus Academy Trainer, Speak to Change yang asuhan dari Bapak Jamil Azaini. Dan kemudian saya juga mengambil coaching dari beberapa sekolah coaching. Saya merasa dan bersyukur sekali karena setiap coaching itu ada kelebihan-kelebihan tertentu yang saya bisa ambil. Ya, dan kemudian seputar finansial yang saya akan sharingkan hari ini adalah seputar personal finance. Sekali lagi ya, seputar personal finance. Kenapa saya sampai menyebutkan dua kali? Karena ini tidak terlalu populer untuk orang-orang tertentu yang mungkin kerja di kantor-kantor, ya. Biasanya dia yang tahu tuh orang-orang yang ada di industri asuransi misalnya gitu ya, atau kemudian ada juga yang di industri keuangan misalnya kayak bank, dan kemudian ada juga yang dari sekuritas misalnya seperti itu. Dan saya yang perlu teman-teman atau Bapak Ibu ketahui, selain latar belakang saya accounting dan finance tadi, saya mempunyai latar belakang terlama, yaitu 27 tahun, tahun ini menginjak 28 tahun, seputar kesehatan holistik. Tentang apa itu? Kesehatan holistik adalah seputar fisik, emosi, mental, dan juga spiritual. Ya, jadi kesehatan holistik ini kita belajar bagaimana self healing dengan energi, kemudian juga bagaimana kita bermeditasi menggunakan hati sehingga pikiran tuh tidak sibuk ya, tidak berkecamuk. Kemudian bagaimana kita memandang kehidupan dari spiritual.
ya. Nah, ini kira-kira latar belakang saya perlu diterangkan karena akan ada hubungannya nih teman-teman, ya. Dan saya di sini menulis sebuah buku yaitu Financial Wisdom with Emotional Intelligence. Jadi cerita awal mulanya adalah ketika saya mulai belajar CFP. Ketika saya mulai belajar CFP, saya pertama kali itu sebetulnya ingin memahami lebih dalam lah mengenai personal finance. Karena beberapa teman-teman saya sharing, bagus loh personal finance, lu bakalan seneng deh katanya gitu. Pertama kali saya iseng sebetulnya. Dan yang mengagetkan, di sana saya ketemu dengan direktur keuangan. Ya, teman-teman kita waktu itu nggak terlalu banyak, kira-kira hitungannya belasan gitu ya. Dan waktu itu saya masih masih sering ngobrol-ngobrol tuh dengan para alumninya gitu ya. Saya tanya, Pak, gimana Pak setelah mengambil CFP ini? Bapak kan direktur keuangan loh gitu kan. Terus dia bilang, wah gile ya, gue udah menghabiskan waktu begitu banyak untuk ngurusin perusahaan orang, untuk ngurusin financial dan accountingnya perusahaan. Tapi untuk diri sendiri, nol, dia bilang gitu. Ya, maksudnya gimana sih sampai nol? Aku nggak ngapa-ngapain kecuali ngurusin gimana caranya mendapatkan uang lebih banyak, gimana caranya berinvestasi yang menguntungkan. Itu aja. Kalau udah positif cash flow-nya, udah ada yang diinvestasikan, ya udah berharap bahwa dengan investasi ini nantinya akan mendapatkan uang yang cukup untuk pensiun nanti. Udah pernah menghitung tentang uang saat pensiun? Belum. Udah menghitung tentang biaya hidup yang nanti mungkin terkena inflasi setelah sekian tahun? Belum. Ya, udah punya proteksi? Belum, dan sebagainya. Itu Kak Ayu yang pertama kali kayak saya tuh maktek gitu ya, karena ternyata 10 tahunnya saya pernah kerja tadi di BDNI Asuransi, pernah kerja di konsultan pajak, pernah juga kerja di Astra Honda, pernah juga kerja di ODP Bank Suma gitu. Itu ternyata sama. Jadi ketika saya melakukan em, kerjaan saya ya seputar yang saya pikir saya dapat gaji, kemudian ya udah saya investasikan dan saya mulai mencicil rumah ya, mencicil mobil gitu. Dan saya berharap setelah menikah ya udah nanti rumahnya di situ, nanti join sama suami, nanti kita besarin anak, udah gitu aja gitu. Ternyata setelah saya masuk ke CFP ini banyak banget yang saya baru tahu ya. Lalu akhirnya setelah saya belajar CFP, belajar juga yang lain-lain tadi ya, QF, EAWP dan semuanya bank-bank tadi, itu saya mulai berpikir kayaknya orang-orang ini banyak deh yang mungkin saya stop share ya. Banyak deh orang-orang yang belum tahu tentang personal finance. Jadi semangat 45 saya kemudian buat tuh ya tentang literasi keuangan. Saya ada beberapa kelas umum yang saya pernah jalankan. Apa yang terjadi, teman-teman semua dan Kak Ayu, setelah sekian kelas, saya kemudian ketemu di kelas berikutnya, ada kelas lanjutan juga sebetulnya ya. Beberapa orang sekian persennya masih ambil lagi, dan saya tanya, apakah sudah melakukan apa yang kemarin direncanakan untuk dilakukan? Ternyata tidak, teman-teman. Ya, ternyata cukup banyak yang ada kendala untuk melakukan apa yang sudah dipelajari di personal finance. Lalu saya juga langsung berpikir ya, tapi kok kamu ngambil lagi? Ya ini ilmunya bagus, perlu. Saya sih perlu lagi gitu. Lalu saya berpikir, kayaknya nih ada apa ya yang belum, yang membuat orang ini belum menjalankan. Karena saya juga seorang coach ya, saya kemudian adakanlah ada konsultasi, ada coaching juga dan ngobrol-ngobrol ceritanya. Lalu saya baru tahu ternyata orang itu tidak mampu dari segi emosinya dan psikologisnya. Ya, misalnya dia tahu bahwa dia harus menabung sekian karena dia punya utang sekian.
ya. Dia hanya menabung sekian persen, lalu dia perlu bayar utang, ya. Lalu dia juga perlu memberi orang tuanya karena juga beberapa ada sandwich generation kan. Tetapi untuk menariknya ke arah yang lebih baik, ada yang membatasi dia, yaitu dia bilang, waktu itu saya ingat banget ini masalah belanja, ya. Gimana ya Bu Oki, saya itu manajer. Kalau saya nggak beli tas ini, rasanya saya nggak dianggap sama teman-teman. Ya, ini contoh-contoh juga nih, ada beberapa kasus lainnya. Misalnya saya begitu naik jabatan, saya pindah dari yang 90 sekarang jadi 150. Kenapa? Ya, karena kayaknya keren gitu kalau punya rumah 150 meter persegi gitu. Atau yang ganti mobil dan sebagainya sebagainya seputar belanja. Dan itu ternyata sulit ketika seseorang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan tidak bisa menguasai emosinya. Nah, karena dari situlah saya mulai mengkaitkan apa yang saya pelajari tadi di holistik ya 27 tahun, waktu itu masih 20 tahunan mungkin ya. Saya mulai mengkaitkan, oh iya ya, kan saya belajar untuk tenang. Saya belajar untuk memakai hati sehingga saya menjadi lebih tenang. Secara emosi saya juga menjadi lebih stabil. Lalu saya berpikir kayaknya ini perlu banget nih dikaitkan. Ya, kemudian saya juga memperdalam di emotional intelligence, ya, dan kemudian saya juga mulai mengajar ada open heart mindfulness dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini seputar holistiknya, karena ternyata ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan jika kita hanya tahu seputar finansialnya. Ya, oke, saya langsung lanjut share screen lagi ya, teman-teman. Nah, ini keuangan itu apa sih? Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke keuangan itu apa sih? Pengen tahu nih, boleh tolong tulis nggak di kolom chat? Kalau buat teman-teman itu apa? Silahkan. Kalau begitu ngomong keuangan, itu langsung kepikirnya apa Ini gitu ya? layarnya masih ini apa namanya? CV-nya Bu Oki Oh, tadi. oke. Saya soalnya tadi mau masuk ke keuangan, tapi ternyata ada tulisannya. Jadi saya pengen dengerin, pengen liatin dulu Oke. chatnya nih, Kak Ayu. Oke. Gimana teman-teman? Kalau ngomong keuangan itu apa sih yang langsung terlintas? Nah, ini ada Pak Iwan. Keuangan itu hal-hal yang berkaitan dengan uang. Kalau kata Bu Raya itu cash flow. Gitu. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya Bapak Ibu sudah menyimak Langsung nih. ya, Nggak sabar. Iya, langsung udah pengen nggak pengen sabar tahu gitu. aja nih ya definisinya. Betul. Oke. Nah, kita masuk ya ke definisinya nih teman-teman. Keuangan tuh apa sih? Ternyata kalau menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan segala sesuatu yang bertalian dengan uang. Dan yang menarik nih Kak Ayu, saya juga kaget ya. Oh ternyata di KBBI itu sampai sedalam ini dan seluas ini ya. Seluk-beluk uang, urusan uang, keadaan uang. Jadi cukup dalam loh kalau kita kita ngelihat di sini ya teman-teman. Karena seandainya saya mengatakan gini, Kak Ayu, saya ini nggak bisa membayar rumah sakit untuk ibu saya, keadaan uang, ya. Kak Ayu, saya ternyata em, banyak sekali investasi-investasi saya yang merugi dan sekarang saya jadinya stres. Keadaan uang dan urusan uangnya juga ada masuk ke sana ya. Jadi bukan hanya tentang keadaannya tetapi perasaan kita di sana itu juga masuk ya. Kalau kita bicara tentang keuangan dilihat dari KBBI. Tapi kalau menurut Financial Wisdom ini berkaitan dengan buku saya ya teman-teman ya, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan finansial yang bijak berbasis pengetahuan terkini. Nah, tentangnya juga luas. Cara memperoleh ternyata berhubungan loh dengan uh,
apa namanya keadaan emosi kita ya, tentang mengelola, tentang menggunakan serta menumbuhkan uang atau harta tersebut untuk mencapai keamanan. Nah, jadi terutama pertama kali adalah keamanan, kesejahteraan hingga akhir hayat dan dapat mendistribusikannya secara optimal dengan situasi yang damai dan membahagiakan pihak. Nah, teman-teman, tadi ada Mas Dimas yang saya juga membaca ya chatnya ya. Di sini ada kaitannya nih, keamanan dan kesejahteraan hingga akhir hayat. Karena kita nggak mau cuma sejahtera sekarang. Kita nggak mau cuman kaya sekarang. Kita nggak mau bekas kaya, ya. Tapi kita mau tetap kaya dalam tanda kutip. Walaupun kata kaya sendiri itu juga definisi yang berbeda dari setiap orang, ya. Nah, sekarang kita mau lihat satu hal nih teman-teman. Ada fakta yang mengejutkan, yaitu 8 dari 10 lansia bergantung pada keluarganya untuk kebutuhan hidup. Banyak nggak? Banyak. 8 dari 10. Apakah teman-teman ada yang mengalami? Boleh ya, tulis di kolom chat kalau teman-teman juga mengalami. Mengalami sebagai orang yang menanggung lansia, menanggung orang tuanya. Atau jangan-jangan kita menjadi orang berikutnya nih yang menjadi tanggungan buat keluarga kita, ya. Dan di sini menurut survei ada sebanyak 84% lansia bergantung hidupnya pada keluarga yang bekerja. Hanya 0,28% yang hidup dari investasi. Nah, ini agak miris, teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang mengatakan tentang financial freedom, ya, financial independence, yaitu dikala aset kita bisa bekerja untuk kita. Dikala kita punya passive income. Tapi ternyata yang benar-benar bisa menjalani itu hanya 0,28%. Nah, ini cukup perlu dipikirkan. Dan hanya 8-9% orang yang berhasil mencapai resolusi tahun baru yang dia tentukan. Dari mana sih semua data-data ini? Bukan kata saya ya. Ini ada surveinya, teman-teman. Nah, kalau kita ngomong resolusi, kalau saya mau tanya ya, Pak Wong Sandi ya, Pak Sandi pernah buat resolusi nggak? Setiap tahun atau beberapa tahun belakang atau gimana? Resolusi Yes, tiap tahun. tiap tahun. Yang Oke, dimaksud itu apa? Samakan persepsi resolusi itu apa ya? Evaluasi resolusi kah ya, dalam? ya apa yang kita mau dapatkan atau apa yang kita mau capai dalam tahun itu? Oh, Bisa dari oke. bisnis, ya kan? Mungkin kalau Ya. Pak Sandi itu dari agen asuransi, biasanya kita juga secara agensi misalnya punya ya resolusi itu. Atau kita sebagai kepala keluarga, kita juga bisa sih punya resolusi itu, gitu Pak Sandi. Mm-mm. Ya, kalau yang untuk tahun ini kan saya pelunasan hutang bank sudah beres nih. Pas tahun ini saya baru aja ambil jaminan saya. Satu itu resolusi yang saya sebenarnya harus tahun lalu Apa ya? planningnya. Oh, planningnya tahun lalu, tapi baru selesai tahun ini ya. Tahun ini. Nah, tahun ini saya rencanakan memang kan paling untuk menjalankan kos-kosan saya lagi nih rumahnya. Tapi Hmm, rumah dari penghasilan ini saya akan ambil satu rumah lagi gitu dari hasil kos-kosannya. Resolusi yang saya planningin ini untuk tahun ini ya. oke. Pak Sandi pernah nggak ngalami resolusinya ternyata tidak tercapai? Oh ya pernah, ya itu tadi saya katakan waktu Yang saya tahun lalu menjalankan. itu ya? Mm-mm. Tahun lalu itu sebenarnya kan berarti kan berkepanjangan ya, karena kan itu kan memang dari tahun 2017, di mana terencana kan mau mendapatkan tambah sumber income dari hasil usaha lain, dari hasil uang diinvestasikan lalu perlu modal pinjem bank. Dengan Hmm, berbisnis, tapi dari 17 itu sampai sekarang berdampaknya, nggak, gua kebayang nggak itu berapa tahun dampaknya. tuh? Iya, 10 17 tahun berarti hampir ya, hampir 8 10 tahun, 9 9 tahun tahun. ya. Yes, yes, Hmm, yes. itu Nah, yang pengalaman teman-teman. pahit. Ya, thank you Pak Sandi. Nah, teman-teman Ya. ini contoh ya. Jadi
saya juga pernah nih, Pak Sandi juga, saya pernah membuat resolusi waktu itu untuk diri saya sendiri. Tapi apa yang pernah terjadi, teman-teman? Pada waktu itu saya tidak follow up sampai sekian lama ya, sehingga tiba-tiba sudah mau akhir tahun. Jadi ini kemudian saya berkaca, ternyata benar loh, banyak orang yang hanya menulis resolusinya. Dan ini benar-benar mengagetkan saya, ternyata cuma 8-9% orang yang berhasil resolusi tahun barunya gitu ya. Eh, Untungnya saya beberapa kali tahun yang lalu ini udah mulai komit. Jadi saya karena saya punya suatu hal yang memang benar-benar urgent, jadi ternyata urgent urgent itu yang membuat saya yes lihat lagi setiap bulan lihat lagi, bahkan setiap hari ya. Kalau kita mau melihat tentang FWA juga, saya akan selalu memperhatikan apa yang akan kita lakukan berikutnya, ya. Nah, di sini teman-teman, kenapa perlu financial retreat? Salah satunya adalah resolusi yang selalu dibuat setiap tahun, tetapi ternyata tidak berhasil, dan kita juga tidak pernah merasa apapun dengan tidak berhasil itu. Kita tiba-tiba melupakan gitu aja. Ya, kenapa? Kadang-kadang karena resolusinya sendiri juga tidak dipikirkan dengan matang. Sehingga dia nggak tahu nih, bener-bener ini bisa saya jalankan nggak gitu. Jangankan cuman ngeplok aja, cuman yes, ini aja gitu. Tapi nggak benar-benar disesuaikan dengan keadaan dirinya, disesuaikan dengan emosinya, dengan teman-teman seperjalanannya, atau dengan keluarganya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi hambatan. Ya. Dan teman-teman, kita mau tahu juga nih, kalau kita ngomong resolusi, ini agak sedikit dalam ya. Nih Kak Ayu, minta tolong Kak Ayu untuk tanyain ya, tujuan hidup. Nah, tujuan hidup nih. Boleh kalau ada beberapa teman-teman yang sharing di sini ya. Apa sih kalau kita ngomong tujuan hidup itu apa yang kepikir? Oke, Bu, boleh ya ada di-unmute. Angelin di sini. Mm-mm. Ada Bu Angelin, boleh di-unmute, Ibu. Ada Pak Sandi juga. Thank you kalau mau sharing. Tujuan hidup, yang paling penting basic dulu sudah terpenuhi, sekarang mau berpikir bagaimana kita bisa berbuat sesuatu bermanfaat untuk orang masyarakat hajat banyak. Contohnya pasti Ibu Oki sudah tahu bagaimana perjuangan Yes. saya dengan lewat PAAI memperjuangkan semua kepentingan industri asuransi secara umum dan secara khusus agen asuransi sebagai profesinya. Itu tujuan hidup yang Ya, sudah saya lagi betul jalani. banget. Saya baru aja mau nyebut Pak Sandi ini ketua dari PAAI ya. Jadi beliau juga punya suatu misi yang sangat bagus sekali ya, supaya agen asuransi itu tidak apa ya, ya mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang dia seharusnya gitu kira-kira ya Pak Sandi ya. Betul, Oke, betul. thank you. Ada lagi yang lain? Ini ada Bu Raya, ada Pak Nasir, Yes. Pak Ivan. Boleh. Bu Raya mungkin tadi yang aktif juga ya menjawab, atau Pak Nasir boleh, atau Pak Iwan nih juga Yes. aktif tadi Ada menjawab Pak ya. Nasir, ada Pak Eri ya. Ada Pak Ada Bu Iwan. Eri. Ini Ibu kalau Ibu Bu Eri. Eri, maaf. Iya. Bu Eri yang bisnis travel ya. Iya, betul. Ada Oke. Pak Adi, ada Bu Kamila, banyak sekali ini di sini. Boleh untuk raise hand menjawab, atau langsung di-unmute aja untuk bisa menjawab apa tujuan hidup Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin, aduh belum tahu nih Bu Oki, tujuan hidup saya tuh apa gitu. Atau mungkin tujuan hidupnya udah punya, tapi masih ragu-ragu gitu ya untuk apa ya, ini udah pas belum ya tujuan hidup saya gitu. Kadang-kadang Bu Oki ya, kalau permasalahan Iya, itu iya. banyaknya gitu kan, eh, udah tahu gitu tujuan hidupnya apa, tapi kadang-kadang kan namanya manusia ada up and down-nya gitu ya. Kalau kalau di Islam itu kan imannya kadang naik turun gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan kita tuh, duh bener nggak ya saya hidup tuh seperti ini gitu ya? Apa udah bener nih jalan saya gitu? Kayak gitu mungkin Bu. Iya nih. Jadi kalau kita nanya ya, kita eh, jawabannya cuman sedikit ya. Susah nih ngebahasnya nih Kak Ayu. Kenapa? Karena saya pengen nanya sebetulnya tujuan hidup kita, kalau ditanya nih ada beberapa teman-teman yang menjawab sukses, bahagia, ya. Nah, pertanyaannya adalah
Apakah itu karena diajarkan atau sering terdengar, gitu kan? Apakah benar-benar dari diri? Nah, itu yang sebetulnya ingin saya tanyakan, ya. Dan juga kita pengen tahu, benar nggak sudah dilakukan nih sesuai tujuan hidupnya. Nah, ini teman-teman, kita memang masuk ke financial retreat sebentar lagi ya, sabar ya. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa merefleksikan juga terhadap diri teman-teman. Karena apa yang akan di financial retreat adalah sehubungan juga dengan ini. Kalau kita nggak punya tujuan hidup yang jelas, kita nggak akan bisa dapetin. Ya, kalau kita nggak benar-benar dari diri sendiri, kita juga nggak akan bisa benar-benar kuat untuk mendapatkannya. Dan terakhir, tentang tujuan ini adalah tujuan matimu. Kalau tadi ada tujuan hidupmu, sekarang apa nih tujuan matimu nih? Ya, Boleh kenapa di kita chat perlu ya mungkin tanyakan? ya. Boleh di chat ya Bu Oki ya. Tujuan matimu itu harga Ya, mati atau mati dalam arti final hidup di dunia ini? kalau final hidup di dunia ini, I see, oke. yes, apa tujuannya? Pokoknya selama saya sudah nggak cemas mau pulang tinggal pulang aja ya, itu sudah selesai tujuan matimu. Siap untuk mati gitu loh ya maksudnya. Nah, kira-kira siap untuk mati itu sudahkah sekarang dicapai, Pak Sandi? Buat saya iya, dalam arti gini ya, selama saya diberi umur panjang, berarti kan masih ada PR apa yang saya mesti kerjakan. Ya toh, Ya. puji Tuhan kan nih, kan anak-anak sudah lepas semua, berkeluarga semua, dan saya sudah memberikan bekal ya toh. Padahal waktu tahun 2020 saya waktu pulang dari Eropa kan saya tuh suspek COVID, baru pertama kali kan Maret tuh yang 2020. Hmm. Nah di situ saya sudah mulai planning nih, ini kayaknya saya ini suspek ya, sampai diperiksa itu 3 hari, lucu ya karena kan memang belum belum terbiasa kan PCR, dipanggil tunggu 3 hari antri, hasil diperiksa 3 hari kemudian baru keluar hasil negatif, baru saya nanya dong, Tuhan PR-ku apa ya kok ini. Nah itu hati nuraniku kalau ada Oke. bisikan suara, PAAI-mu itu belum kuat Sandi. Aduh, saya bilang sama Tuhan, jangan lah itu lagi, saya malu lah urusan ini nggak kelar-kelar, bilang 2020 ya. Tapi akhirnya saya dapat penggantinya ketua. Saya bilang, boleh Tuhan mau saya meneruskan, tapi saya minta ketua jangan saya melulus. Jadi dapatlah sampai sekarang, yang terakhir kan ketuanya kan Pak Muhammad Idham itu yang menjadi ketumnya ya. Nah itu yang saya sampaikan buat saya ya, selama udah selesai ya sudah. Mati ya nggak apa-apa gitu Iya, ya Pak jangan Sandi. Ya udah sampai, siap iya gitu ya maksudnya, Pak Sandi ya. iya. Kan ada orang tuh Oke. mikir ini atau apa, ini belum beres apa ya, kebanyakan lebih duniawinya gitu ya. Saya sih masa bodoh lah. Kalau kayak gitu mah ya nggak kelar-kelar itu. Termasuk Iya, PAI, iya. saya bilang nanti juga akan baru sadar bahwa, nah, nabi asuransinya udah berpulang. Nah, kamu cari tinggal tunggu penggantinya lah. Bener nggak, Bu? Gitu maksud saya. Saya Baik, sudah final baik, buat baik. saya. Baik, thank you Pak Sandi. Nah, Ya. kita lihat di sini ya, thank you ya Pak Sandi. Tujuan mati setiap orang belum tentu semuanya kayak Pak Sandi ya. Betul. Ini Ada ada Pak juga orang Iwan yang Bu masih Oki. Di Ah, chat di chat ada Pak Iwan. Tujuan ya, hidupnya membahagiakan keluarga dan melihat anak bisa hidup mandiri. Kalau tujuan matinya oke. masuk ke surga dan tidak meninggalkan utang atau masalah buat keluarga. Ini ada juga Zoom user, saya mungkin bisa diganti ya Bapak Ibu namanya. Ini mati meninggalkan legacy yang baik gitu. Oke, bagus Hmm. sekali. Ya, mati Ini meninggalkan menarik tuh, legacy Bu. yang Yang baik tidak ya. meninggalkan hutang itu menarik itu. Dalam arti Ya, maksudnya kalau karena masih ada, iya kan kebutuhan hidup tuh. Nah kalau belum, nah itu mulailah di mana saya udah tahu tujuan hidup di retret keuangan. Saya udah mulai dapat ahanya gitu, Bu. Hmm, oke. Tips. Thank you Pak Sandi. Nah, saya mau membahas sebetulnya ya, tujuan mati. Kalau kita ditanya nih, saat ini kalau kita mau mati, apa ya yang kita rasanya masih pengen harus lakukan? Karena mungkin ada utang-utang yang tanda kutip ya, nggak selalu utang uang ya, bisa jadi utang uang, tapi juga bisa ada hal-hal lain yang kita perlu lakukan. Tapi kalau Nasar kita itu loh. ditanyanya, ya, kalau kita ditanyanya nanti, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, tujuan mati kita itu juga akan berbeda, teman-teman. Nah, di sini yang akan juga nanti dibahas pada saat retret, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita penuh dengan ketidakpastian, ya. Kapan kita hidup, kapan kita nggak pernah tahu. Kalau kita kapan kita akan meninggal, tentu
uang kita akan cukup-cukup aja. Ya, misalnya nih, oh ternyata Oki kamu meninggalnya di usia 70 tahun. Oh ya, berarti saya siapkan uang 70 tahun. Oke, kamu meninggal 85. Oke, saya harus ngirit-ngirit banget ini harus harus sampai memastikan uang saya cukup untuk 75 tahun. Masalahnya itu tidak pasti. Nah, tentu ilmu-ilmu keuangan di sini pakem-pakem perencanaan akan membahas itu. Kita diminta untuk bisa memastikan bahwa kita jangan sampai kekurangan. Uang kita tuh aman sampai kita nanti nggak ada. Nggak adanya kapan? Tergantung dari kita berpikir kita kapan. Karena sekali lagi ya, kita nggak tahu sih umur pastinya kita. Tapi kalau ditanya kira-kira meninggalnya kapan, kita mungkin punya gambaran. Seperti saya sendiri ketika ditanya, saya bilang, kayaknya saya 85, 86 deh. Pengennya juga mudah-mudahan dikasih Tuhan ya, karena saya pengen lihat anak saya menikah, punya cucu, sukses dan sebagainya. 85, 86 mudah-mudahan saya dapat gitu. Nah, berarti uangnya itu juga sampai di sana, ya. Kemudian kita lihat gini teman-teman, kenapa kita ngomong ketidakpastian dan mengapa finansial penting? Karena saat ini keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Dampak peristiwa global terhadap keuangan rumah tangga kita. Saat ini kita tahu ya bahwa pasar saham kita sedang bermasalah, ya. Konflik lagi ada perang Iran vs AS, kemudian harga minyak juga akan naik dan dampak ekonominya berada pada kita sebagai yang hidup sehari-hari ini. Yaitu apa? Pasar saham turun, artinya kalau kita punya punya saham bisa saja saat ini kita lagi nyangkut. Saya baru aja ketemu dengan satu teman saya yang nyangkut berat di saham. Dan pada waktu itu saya pernah bilang sih, kok kamu masukin langsung sebanyak itu gitu di saham? Tapi dia bilang, ini menguntungkan banget, ini menguntungkan banget. Bahkan saya berpikir kalau seandainya saya nanti sudah pensiun, saya tuh akan masuk ke saham aja. Saya akan, udah sehari-hari saya akan dapat uang dari saham. Besar loh, gitu. Dia sempat katakan itu belum lama, kira-kira 2 bulan lalu. Tapi ternyata hari ini sedang tidak baik-baik saja. Nilai tukar rupiah, rupiah melemah terhadap US, inflasi, kenaikan harga BBM, suku bunga, BI rate naik, dan sebagainya. Dan dampaknya buat kita, pasti ya portofolio kita, investasi kita turun, daya beli kita turun, cicilan kita jadinya lebih mahal, karena misalnya bunga kredit akan naik, kebutuhan pokok juga mungkin akan naik, ketidakpastian kita kerja, pendapatan, mungkin aja perusahaan kita juga jadi nggak baik-baik aja, dan sebagainya teman-teman. Disinilah makanya dalam pakem-pakem perencanaan keuangan yang saya pelajari di CFP, begitu dikatakan bahwa investasi haruslah diversifikasi. Seringnya karena emosi kita, karena psikologis kita, kita tidak ngambil itu. Kita ngambil ini baik-baik aja. Saya sudah setahun di apa namanya di saham dan hasilnya besar. Ya bolehlah sedikit lagi saya masukkan lagi 90% di sana ternyata nyangkut. Ya, kita nggak pernah tahu. Ketika juga misalnya COVID, ketika itu kita misalnya melakukan hal-hal yang kurang baik ya, dan ternyata dana darurat kita tidak sedang bagus. Harusnya kan kita punya 3 sampai 6 bulan atau bahkan setahun. Itu tidak kita lakukan. COVID, tiba-tiba kita nggak dapat pekerjaan, langsung. Harusnya kalau kita punya dana darurat, kita bertahan loh 6 bulan. Dikala 6 bulan itu kita bisa mencari pekerjaan lain. Tapi ternyata banyak orang yang kepleset di sana. Nah, ini salah satunya juga yang akan diterangkan teman-teman pada saat financial retreat itu. Betapa keamanan, titik aman itu penting banget. Bukan mencari sekaya-kayanya. Tapi titik aman dulu didapat, selebihnya mau berspekulasi itu masih lumayan, masih bisa diizinkan. Sekian persen, walaupun tetap tidak bisa, kita tidak mau ya. Misalnya 60% kita lakukan pada investasi di satu hal. Nah, ini sangat tidak disarankan. Kenapa finansial penting? Karena fondasi kehidupan. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang ngomong misalnya tujuan hidup saya tadi ya bahagia, membahagiakan gitu ya. Misalnya anak istri saya dan kemudian juga bisa sejahtera sampai finansial, sampai pensiun. Nah,
Ini tetap finansial sebagai fondasi kehidupan kita. Dan kita menyadari, kalau ditanya nih, inflasi, tahu nggak inflasi? Tahu lah, masa nggak tahu inflasi? Tapi banyak yang cuman tahu, tidak mendarah daging, sehingga dia tidak menghitung dengan benar inflasi biaya medis, inflasi pendidikan, ya, transportasi, investasi, inflasi biaya hidup itu juga cukup berdampak. Dan kita merasa bahwa kita baik-baik aja. Kita seringkali berpikir bahwa kita itu pasti akan dapat kerjaan terus. Kita berpikir bahwa kita pasti sampai nanti usia pensiun saya pasti akan kerja terus gitu. Padahal kembali lagi dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Dan satu lagi teman-teman, mengapa finansial penting? Salah satunya yang saya amati ya, ternyata banyak orang berfokus hanya pada pekerjaannya saja. Contoh, kalau dia seorang agen asuransi, dia taunya ya pokoknya apa-apa masuk ke agen asuransi, walaupun dia tahu 6 pakem perencanaan keuangan, tapi yang dia fokuskan tentang asuransi. Kedua, orang yang misalnya berada di bank, dia tahu tentang investasi. Ini yang terbaik, obligasi, begini, tabungan, kredit, bagaimana dia menyalurkan kredit, bagaimana menabung, bagaimana yang pas untuk bisa mempunyai kredit bank dan sebagainya. Itu dia tahu. Tapi dia tidak banyak tahu tentang keuangan pribadi ya, yang komprehensif, tentang asuransi misalnya, tentang pensiun misalnya, tentang pajak misalnya, atau tentang warisan misalnya. Itu belum tentu tahu. Jadi orang kebanyakan terlalu spesialis sampai dia hanya tahu bagian itu aja. Nggak mau tahu yang lainnya. Atau bukan nggak mau tahu, kadang-kadang sibuk banget. Ya. Nah, berikutnya, hidup itu penuh kejutan. Jadi hari ini kita juga diingatkan ya, karena penuh kejutan, karena itu teman-teman perlu diam, jeda, berhenti sebentar. Dan ilmu personal finance dan psikologi serta emotional intelligence saling berhubungan ya. Nah, disinilah makanya kita mengetahui tentang finansial. Nah, kita sehari-hari gimana? Kita sering sibuk. Siapa di sini yang merasa sibuk? Ya, Kak Ayu sibuk nggak Kak Ayu? Kerjanya pagi, malam gitu Kak Ayu gimana? Kayak kalau ngomong sibuk pasti sibuk ya, apalagi kalau bekerja plus IRT gitu kan. Udah dari pagi nanti ketemu malam, nanti mau tidur Ketemu aja malam ya. keingetan, aduh belum nyuci ini gitu. Kayak gitu Bu Oki, kadang-kadang ya Gitu. kita. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ya, selain sibuk tadi, saya tahu ada beberapa orang yang bekerja juga. Kerja itu mulai berangkat dari jam 6 pagi, nyampe rumah jam 8 malam. Dan itu di kantor terus, dan itu kerja terus gitu. Ya, sampai dia nggak bisa ngurusin yang lainnya. Yang lain-lain itu kadang diserahkan kepada istri. Ya, kalau istrinya pinter, kalau istrinya juga berpendidikan tinggi, kalau istrinya juga mengerti segala sesuatunya, mungkin nggak, tapi seringkali kita kepada orang yang belum tentu mengerti itu. Dan banyak juga orang yang tidak tahu tentang dirinya. Tadi ya, kalau kita ngobrol nih, saya mengerti nggak tentang diri saya? Ternyata banyak hal loh yang saya tidak mengerti. Ya, ternyata perilaku keuangan saya dan keputusan keuangan saya itu banyak yang terjadi dari masa lalu. Jadi jujurnya dulu saya pernah ketika kecil ya teman-teman. Tadi kalau teman-teman nonton tuh di awal-awal ketika saya di CNBC ada cerita tentang coklat. Gimana em, seorang anak gitu ya diberikan coklat yang berbeda dibandingkan dengan anak kakaknya atau adiknya. Itulah saya, teman-teman. Itu benar-benar saya. Jadi, ibu saya itu 4 bersaudara, ya. Ibu saya perempuan, anak paling besar. Yang laki-laki ada 3. Ibu saya kebetulan itu paling tidak sukses dibandingkan ketiga anak laki-laki yang lain. Waktu ada acara ya, misalnya acara tahun baru atau acara Natal dan sebagainya, anak-anaknya dari ibu saya itu diberikan coklat yang berbeda.
saya pada waktu di podcast itu saya belum berani ngomong, kayaknya malu ya kalau itu adalah diri saya gitu. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir, ya nggak apa-apa, terus terang aja. Dan apa rasanya diberikan coklat dengan merek yang berbeda karena kita kurang kaya, ya, karena kita lebih tidak kaya dibandingkan yang lainnya. Itu cukup-cukup membekas ya. Jadi itu juga yang ibu saya selalu katakan lagi dan lagi dan lagi gitu tentang itu. Sampai akhirnya, ya ternyata kalau kita nggak kaya, kita tuh kok jadi tidak dihargai gitu. Ya, nah kemudian yang berikutnya kita juga nggak tahu tentang personal finance. Buat teman-teman di sini, mungkin boleh ya, yang sudah tahu tentang personal finance siapa aja ya. Tapi saya nggak nunggu chatnya, nanti kalau ada yang ngechat Kak Ayu boleh bacain ya teman-teman ya. Ada nggak yang sebelumnya sudah tahu bahwa ada ilmu tentang keuangan pribadi gitu? Atau taunya cuman ya orang yang accounting gitu kan, orang yang ngerti finance tuh orang accounting, orang pajak gitu ya. Ternyata cukup banyak yang nggak tahu tentang personal finance, di mana personal finance ini membahas tentang 6 area perencanaan keuangan. Dan di sini ada childhood experience yang tadi seperti tadi saya ceritakan. Jadi dengan pengalaman saya ketika kecil, ternyata saya kemudian mengerti, lebih mengerti kenapa ya kok saya tuh berperilaku begini gitu. Ternyata itu karena ada alasan di balik alasan pada waktu saya kecil yang saya alami. Dan teman-teman, kita lihat ya, siapa yang sibuk saat ini? Sepertinya sibuk terus berjalan ya, setiap hari dari pagi sampai malam, kerja terus, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan kantor, berjalan bahkan berlari. Tapi berjalan dan berlarinya, apakah dengan tujuan yang jelas? Atau sekedar terus saja berjalan dan berlari setiap hari? Karena itulah ritme yang kita ketahui, itulah yang harus saya lakukan. Dan ketika sedang menjalani, itu kita menjalani karena kita tahu arah kita harus menjalani ke sini, atau saking sibuknya kita cuma selalu bereaksi aja terhadap satu kejadian. Karena kita nggak pernah planning, kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita cuman, oh karena tadi kayaknya lagi ditegur sama bos, ini karena kebanyakan biaya nih, kita harus efisien, lalu saya baru lakukan, gitu ya. Kemudian sebagai suami atau sebagai istri, ketika dikatakan kita nih kurang nih untuk bayar hutang setiap bulan, kamu tolong dong liatin apa namanya biaya-biaya apa yang bisa dihemat, baru lakukan, gitu ya. Jadi selalu hanya bereaksi atau sering memadamkan api, ada kebakaran baru dipadamin, ada kebakaran baru dipadamin. Demikian juga dalam hidup kita. Mungkin hidup kita itu eh, terjadi karena kita tidak planning dengan baik. Saking sibuknya kita jalani aja tiba-tiba ada peristiwa. Jadi kita harus memadamkan api. Bekerja keras terus, tapi tidak efisien. Ya, ketika kita berhenti sejenak, coba ya misalnya gini. Saya menyusun laporan keuangan, ini contoh aja ya, di sebuah perusahaan. Kenapa ya setiap kali kok saya terlambat? Setiap kali saya terlambat lagi, coba saya review apakah programnya mungkin yang kurang baik. Saya review apakah anak buah saya yang kurang kerja efisien, ataukah saya yang tidak memberitahukan sebagaimana seharusnya, ya. Dan ketika saya merefleksi diri, saya tuh merasa, aduh kalau saya ngajarin anak buah saya, hilang dong waktu saya. Kalau saya lihat lagi nih tentang program em, apa laporan keuangan ini, hilang dong waktu saya. Bisa perlu berjam-jam, bisa perlu berhari-hari untuk nge-search, belum lagi ketemu orangnya, belum lagi mencoba programnya, hilang dong waktu saya. Seringkali kita tuh berpikir, aduh, kayaknya saya nggak mau lah kehilangan waktu itu. Padahal kalau kita menyediakan waktu untuk membuat rencana yang lebih baik, sibuk terus, mungkin kita bisa program yang lebih bagus, kita bisa mengajari anak buah kita sehingga anak buah kita bisa kerja lebih bagus, lebih efisien. Ini juga yang akan kita bahas nanti di financial retreat ya. Kita terlalu sibuk, apakah kita menjalani hidup ini terus dan tidak berpikir, tidak merefleksikan mana yang terbaik ya. Berikutnya,
kita juga lihat nih tentang mengetahui diri sendiri. Mengetahui saya itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ternyata kalau kita ditanya secara umum, apa sih kekurangannya? Apa sih kelebihannya? Mungkin beberapa di antara kita bisa menjawab dengan cepat. Atau juga menjawab setelah berpikir sebentar. Tapi teman-teman perlu ketahui, ketika kita menjawab dengan hitungan menit, biasanya itu adalah apa yang ada di bawah sadar kita. Misalnya, saya dikatakan, saya tanya ya misalnya, kalau Oki mengenal diri misalnya tentang eh, kelebihan Oki apa ya? Oh, kelebihan Oki kalau mau kerja itu maunya cepat. Kenapa? Karena Pak Dwi sering ngomong gitu. Ya, misalnya karena Mbak Iva sering ngomong gitu, karena banyak teman-teman saya yang suka ngomong gitu, jadi saya cuma tahu oh ya cepet ya, bener nggak sih cepet? Atau bener nggak sebetulnya yang cepetnya saya itu benar gitu, bagus gitu, bukan sesuatu yang harus diperbaiki lagi. Kalau kita ngomong kekurangan, oh katanya saya eh, misalnya apa ya? Kekurangan kita misalnya, oh saya pemarah, oh saya pelit, oh saya males. Kalau apa namanya belajar saya nggak pernah mau belajar, saya males dan sebagainya. Karena kebanyakan orang sudah berbicara itu. Apakah benar itu menurut saya? Nah, ini yang kadang-kadang tidak pernah kita lakukan. Jadi kita sebetulnya perlu ruang aman dan ruang hening untuk apa? Tahu tujuan hidupmu yang sebenarnya, tahu kekuranganmu, termasuk tadi yang tadi ditanyakan ya, tujuan hidup kalau cepat biasanya itu dari bawah sadar. Ya. Dan misalnya kita tahu pekerjaanmu gimana sampai saat ini? Oke, bagus. Investasimu? Oke, bagus. Nggak pernah rugi loh saya selama sekian tahun investasi di perusahaan Anu. Tapi benar nggak investasi itu yang terbaik? Pernah explore nggak yang lain gitu? Itu juga nggak pernah dipikirkan dengan baik. Ya, tadi tahu kelemahan dan kelebihan diri sudah dibahas, dan value, makna, dan pola hidup kita. Sebetulnya value kita tuh apa dalam hidup? Keluarga, atau mungkin harga diri, ya, atau mungkin yang lain gitu. Benar, kita pernah benar-benar memikirkan itu. Dan hidup bermakna karena kita benar-benar merencanakan dan mau memikirkan lebih dalam. Saya nggak mau jadi orang yang kayak gini aja. Saya mau yang lebih bermakna. Nah, disinilah kita perlu ruang aman dan hening. Disinilah di financial retreat kebanyakan kita akan masuk ke satu keadaan ya di mana kita perlu merenung beberapa menit sendiri, bisa bersama tim, bisa bersama dua orang dan sebagainya untuk mencari apa yang sebetulnya kita kenali dalam diri kita, apa yang sebenar-benarnya saya. Ya. Dan di sini kita perlu lihat ya pola hidup teman-teman, karena pola hidup itu memang kebiasaan orang kalau sudah melakukan satu hal seperti ini ya akan begitu terus. Ya. Jadi mengenali pola hidup itu juga penting supaya kita juga bisa berubah kalau memang perlu. Berikutnya lagi yang kita juga perlu bahas adalah personal finance, karena ternyata ada 6 area perencanaan keuangan, teman-teman. Ketika saya belajar CFP atau Certified Financial Planner, personal finance ini bukan cash flow, bukan hanya investasi, tetapi tentang risk management, tentang taxation, tentang pension, tentang estate planning. Ketika satu hal itu terlupa, itu kita nggak akan nyampe kepada kesejahteraan. Ya. Nah, berikutnya financial health check up. Nah, ini ada kaitannya. Karena di personal finance itu kita harus mengetahui persis bagaimana keadaan keuangan kita, maka kita nanti akan mengadakan financial health check up juga. Jadi kita akan memberikan 8 rasio keuangan, ada liquidity ratio, protection ratio, debt service ratio, saving ratio,
debt to asset ratio, solvency ratio, investment asset ratio, dan retirement ratio. Di sini kita cuma nggak melihat ya, kita melihat misalnya, wah dia orang kaya, tadi Kak Ayu cerita ya, dia orang kaya, dia punya banyak rumah atau rumahnya besar sekali, dia punya banyak mobil, bahkan mungkin propertinya banyak ya, bisa jadi juga. Tapi kalau dia likuiditasnya kurang, teman-teman, ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa yang penting tuh aset, enggak. Liquidity itu juga satu hal yang penting sekali. Nah, ini semuanya akan dibahas dan bahkan akan ngobrol one on one dengan saya. Persisnya apa masalah dalam keuanganmu, ya. Nah, berikutnya tadi mengenai trauma atau childhood experience, kita diminta nih pengalaman membekas, ya. Ada nggak Kak Ayu deh ya atau teman-teman yang lain pengalaman membekas dalam hidupmu di masa kecilmu ya atau misalnya nggak di masa kecil di masa yang udah besar tapi pernah trauma apa ya itu mempengaruhi loh kepribadianmu gitu itu mempengaruhi loh keuanganmu ya dan juga makna uang dari orang tua atau lingkungan relasi dan makna uang bagi dirimu ini sangat-sangat penting. Ada orang yang pernah mengatakan gini, bagi saya uang nggak penting. Bagi saya uang itu hanya untuk hidup aja. Yang penting adalah hubungan baik dengan semua orang. Yang penting hidup saya untuk Tuhan. Kalau saya bisa berbuat baik untuk Tuhan, udah beres. Ya, uang ya, ya udah gitu. Pasti nanti akan datang sendiri. Tuhan Maha Pengasih kok, Maha Penyayang. Pasti nanti akan ada uang yang ada untuk makan. Ada yang terlupa di sini teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Ketika kita ngomong cukup untuk kita, tapi kita punya tanggung jawab keluarga. Beda ya kalau teman-teman atau Bapak Ibu sendirian. Tapi kalau untuk keluarga, apakah ini yang dimaui oleh istrimu atau suamimu atau pasanganmu saat ini? Apakah ini yang dimaui oleh anakmu? Kalau tidak, itu membekas pada mereka. Dan pengalaman yang membekas tadi nggak selalu tentang satu hal yang trauma ya teman-teman. Misalnya, waduh saya sampai sakit hati sekali ya, nggak selalu harus begitu. Misalnya, ketika kita minta dibelikan baju baru, ternyata orang tua kita selalu kalau di department store ketika kita lihat baju baru orang tua kita langsung diem, mukanya langsung bereaksi apa ya, menyatakan tidak senang. Dan itu berulang dan itu berulang dan itu berulang. Apa yang terjadi teman-teman? Membekas banget. Ternyata saya nggak bisa punya sesuatu yang saya ingin dan saya utarakan ke orang tua saya. Karena orang tua saya pasti nggak suka, tidak pernah dibeliin juga, ataupun kalau dibeliin pasti dengan wajah yang nggak enak. Misalnya begitu. Ya, jadi makna uang dari orang tua yang diturunkan, relasi dengan uang dan makna uang buat dirimu, ini semuanya akan dibahas dengan lebih detail. Ya, bagi Bapak Ibu yang ikut tentang mengenal diri, ya boleh diingat-ingat tentang ini ada kaitannya, tetapi berbeda ketika ada di financial retreat. Kak Ayu, kayaknya ada yang bocor ya Kak Ayu, maaf. Iya, ini ada Kak. Boleh dijadiin co-host Kak saya? Oke. Bisa bantu. Ya, ada yang bocor soalnya ya, sebentar ya. Nah, satu lagi kita akan lihat ya teman-teman, ini bagian yang penting sekali teman-teman. Boleh kita nonton videonya? Ya, silahkan kita akan tonton videonya. Tentang pit stop dalam balap F1. Apa yang terjadi ketika pit stop, berapa orang yang ikut berperan, apa saja yang dilakukan. Oh, sorry, saya lupa menyalakan ini ya, apa namanya, soundnya ya, maaf nih. Yes. Oke.
Iya. Oke. Gimana? Mungkin saya boleh tanya Kak Ayu dulu ya. Apa nih yang Kak Ayu lihat? Itu satu mobil diurusin banyak orang gitu. Tapi pastinya Betul. mereka punya bagian masing-masing ya. Ada yang ban, ada yang ngisi apa, ngecekin olinya, ngisi bensin. Jadi kayak walaupun itu banyak, tapi mereka itu punya bagian masing-masing gitu. Fokusnya satu masing-masing gitu, Bu Oki. Yes, benar banget Kak Ayu. Teman-teman yang lain, samakah melihatnya? Ya, jadi seperti yang Kak Ayu katakan ya, jadi ketika kita pit stop itu berhenti sejenak dalam balap F1 untuk apa? Untuk memastikan bahwa mobilnya itu memang dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang bisa mencapai akhir, ya. Disitulah pit stop. Dan pit stop ini harus cepat karena dia bergulat ya dengan waktu ya. Jadi orang-orangnya ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di depan, ada yang di belakang, semuanya melakukan tugasnya. Bahkan bagian ban pun ada yang menarik ya, membuka skrup, menarik ban, masuk ban baru, kemudian pakai skrup lagi. Ya, ada yang bagian dalam, bahkan tadi kalau kita lihat juga ada orang yang bagian narik orang ya supaya benar-benar tepat di waktunya. Jadi kalau ya gitu, di sini ada keahlian, ada kerja sama, ada kecepatan dan kembali pada fokus. Ya. Nah, dan tahu kapan jeda ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan lihat kalau kita tidak tahu kapan jeda, kalau kita jalan terus, kalau kita sibuk terus, kita nggak sempat lihat apa sih yang terjadi dengan finansial saya, apa yang terjadi dengan holistik saya, fisik, emosi, mental, spiritual, apa yang terjadi kalau saya mau memastikan bahwa saya akan sukses mencapai akhir dari akhir hayat saya. Saya perlu berhenti sejenak, melihat semuanya secara komprehensif, dan kemudian saya juga perlu melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Ya, tapi kembali lagi di sini yang penting apa? Fokus pada tujuan, sampai pada tujuannya. Nah, jadi pit stop dalam kehidupan butuh waktu, butuh tempat, karena kalau tidak dikondisikan, apa yang keluar adalah kebanyakan di bawah sadar kita, ya. Kemudian perlu komprehensif, memikirkan 6 area perencanaan keuangan, pakem-pakem perencanaan keuangan dengan baik, perlu melihat holistik, fisik, emosi, mental, spiritual kita, perlu juga kita merefleksikan diri kita untuk berkaca pada diri kita juga dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita. Karena kita tidak akan ditanya, menurut kamu gimana? Nggak akan hanya itu. Tapi kita akan ditanya juga, menurut pasanganmu, kamu tuh orang yang seperti apa dalam hal keuangan? Menurut anak-anakmu, apa yang akan mereka katakan tentangmu kalau mereka bicara tentang keuangan dan kamu gitu ya. Dan di sini kita juga ada pemulihan energi kita. Artinya kita mau menaikkan energi, jangan ada di force, tapi kita maunya ada di power, dan kita punya strategi serta follow up. Dan terakhir di sini kalau kita ngomong tentang mengenai diri kita sendiri ya, ada pepatah yang bagus nih. Mengenal orang lain adalah kecerdasan, namun mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan. Menguasai orang lain adalah kekuatan, tetapi menguasai diri Anda sendiri adalah kekuatan sejati yang melahirkan kedamaian batin dan kepemimpinan sejati, teman-teman. Nah, di sini mengetahui tentang diri ini akan menjadi fondasi untuk merubah tentang keuangan kita. Kita bisa berubah kalau kita tahu apa yang kita rasakan, apa yang ada pada kita,
dan mana yang perlu berubah, dan kita harus menentukan strateginya. Ya. Dan disinilah financial retreat teman-teman, tanggal 1 sampai 3 Mei, menginap 3 hari dan 2 malam, langkah awal untuk melakukan transformasi hidup dan keuangan Anda. Saya akan mengadakan financial retreat di Novotel Bogor. Ya. Dan kenapa retreat? Tanpa jeda, manusia hanya pakai bawah sadar, membahas bukan sekedar angka tapi value dan makna, dan ini perlu pemikiran mendalam, perlu jujur sama dirinya, sehingga dia berani mengadakan langkah-langkah, memandang keuangan secara holistik, bukan dari nilai uang, bukan dari apa pakem-pakem perencanaan keuangan saja, tapi tentang sehat fisik, emosi, mental, dan juga spiritual, dan bukan sekedar resolusi, tapi aksi. Nah, kita lihat ya, kalau gambar di sini, begitu banyak orang yang memakai bawah sadarnya untuk menjawab, tapi pikiran sadarnya hanya 12%. Di sini kita mau hindari itu, kita menyadari banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, ya, bisa instant gratification, ada gap antara niat dan keinginan, ada identity attachment sehingga kita nggak pakai lagi logika tapi pakainya bawah sadar, tidak siap secara psikologis untuk berubah dan sebagainya. Dan juga kita juga kadang-kadang hidup untuk orang lain, tujuannya tujuan orang lain, maknanya makna orang lain supaya dilihat orang. Kita mau kembali lagi ke diri kita sendiri dengan financial retreat. Dan teman-teman, ini terakhir ya dari saya. Kalau kita berpikir tentang pensiun ya teman-teman, apa yang akan kamu lakukan ketika pensiun? Ini contoh ya, teman-teman tentu versinya bisa berbeda. Ada yang bilang, pensiun akan pulang kampung, pensiun akan menjaga sawah, menikmati hidup bersama keluarga, setiap hari akan minum teh di tengah uh, hawa yang dingin, yang sejuk ya, hawa di kampung gitu. Tapi kadang-kadang yang lupa kita pikirkan bagaimana di kampungnya itu, apakah sudah ada rumah sakit? Kalau kita di kampung, apakah anak akan datang berkunjung? Apakah rumah yang ditinggali cukup untuk kita? Apakah kesehatan kita cukup untuk bisa bertahan ketika tidak ada orang lain yang menjaga kita? Ini seringkali menjadi sebuah refleksi, karena kita hanya berpikir tentang apa yang biasanya kita pikir, ya, tentang yang sering dibicarakan. Oh iya, kalau sudah pensiun pulang kampung, ya, benar nggak kita mau pulang kampung? Ya, itu yang akan kita bahas juga teman-teman. Ya, nah ini sudah, dan ini adalah sosial media kita, Financial Wisdom Academy. Teman-teman sangat berterima kasih jika teman-teman bisa follow ya, ada Instagram, ada YouTube kita, di situ saya juga sering podcast di situ, ada LinkedIn, Facebook, dan juga TikTok saya. Demikian Mbak Ayu, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Baik, terima kasih Bu Oki. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Malam ini sebelum Bapak Ibu tidur gitu ya, ada pesan gitu ya atau insight yang didapatkan ya dari pelajaran financial retreat gitu ya. Ini udah malam kayaknya lidah saya udah agak melingsing-lingsing gitu. Oke. Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan di kolom chat ya. Kita masih membuka pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, tapi kalau mendengarkan tadi ya dari awal sampai terakhir ini, penting nggak sih financial retreat itu? Atau penting nggak sih kita bisa paham dan lebih tahu gitu, dan kita bisa mengelola keuangan kita bukan hanya secara finansial aja. Tadi kan kalau ngomongin finansialnya Bu Oki itu kan beda ya, yang saya pahami gitu ya. Kalau Bu Oki itu kan dari pengalaman beliau bagaimana membuat skema pembelajaran finansial itu ada finansial secara keilmuannya, tapi juga menambahkan secara holistiknya. Artinya bagaimana kehidupan keuangan kita itu
saling terhubung dengan kehidupan kita, seperti kesehatan mental kita gitu ya, terus kesehatan fisik kita itu tuh saling saling apa ya, berkesinambungan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari yang dipaparkan gitu ya, Bapak Ibu boleh menjawab di kolom chat gitu ya. Penting nggak sih kita belajar financial retreat? Nah, boleh ya di kolom chat ya. Kalau ini penting deh Kak gitu, atau penting banget gitu ya. Penting ya gitu. Boleh ya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Coba saya tunggu nih, penting atau penting aja gitu. Penting banget Kak gitu. Wah ini Bu Raya penting banget. Terima kasih Bu Raya udah membalas di kolom chat. Pak Iwan sangat penting. Oke, yang lainnya. Nah, tadi sudah menyimak ya dari awal sampai akhir Bu Oki menyampaikan financial retreat ya. Tapi terus kenapa harus retreat? Nah, kenapa saya tuh jadi juga mendapatkan gitu ya Bu Oki ya. Kenapa harus retreat? Karena tadi jeda. Mungkin kalau sekarang nih kayak tadi ya saya lihat Bu siapa tadi ya? Bu Angelin gitu ya, ada anaknya atau mungkin itu cucunya gitu ya datang, dia tuh jadi tidak fokus ya. Kadang-kadang kan mungkin kita sebagai ibu rumah tangga atau ibu bekerja kalau udah di rumah itu apa kayak kita itu diganggu gitu ya, bukan diganggu dalam arti mereka mengganggu ya, tapi kita tidak fokus gitu terhadap diri kita untuk belajar gitu ya, seperti itu. Nah, makanya tadi retreat benar-benar kita jeda gitu ya, kita jeda benar-benar kita fokus terhadap diri kita gitu ya. Diri kita sendiri kan kalau belajar bukan untuk diri kita ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang itu kan untuk anak-anak kita ya, untuk cucu kita atau untuk pasangan kita gitu. Jadi butuh banget untuk retreat gitu ya. Baik. Bapak Ibu, ini ada informasi yang sangat luar biasa tadi sudah di-mention oleh Bu Oki. Oke, Pak Adriana, penting banget gitu ya, boleh. Nah, ini ada di-mention sama Bu Oki financial retreat yang akan dilaksanakan di tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei. Dan luar biasanya, nah karena Bu Oki itu baik banget ya. Baik banget nih Bu Oki udah ngasih banyak diskon nih malam ini bagi ini sudah tampil Bapak Ibu di layar saya atau masih proses? Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang malam ini mendaftar ya sampai tanggal 25, tapi kalau malam ini pasti banyak bonusnya. Nah, selain super early bird ya, dari harga 15 juta, Bapak Ibu akan dapat harga 12,5 juta atau 12.500.000 ya, untuk pendaftaran sampai tanggal 25 Maret 2026. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mendaftarkan ya sampai tanggal 10 April 13.500. Wah, itu gapnya banyak banget ya, 15 juta. Terus kalau malam ini itu hanya 12,5 juta. Jadi ada potongan 2,5 juta ya, atau 2.500.000 bagi Bapak Ibu yang mendaftarkan. Nah, termasuk apa ya? Bapak Ibu akan dapat sesi online financial vitality check up dan konsultasi privat. Yang kedua, udah retreat 3 hari 2 malam, hotelnya nggak kaleng-kaleng, hotelnya bintang 5 ya. Mana lagi hotel bintang 5 kita tahu sendiri per malam berapa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sesi grup coaching ada offline-nya, kemudian itu full day gitu ya, diadakan 1 bulan setelah acara retreat selesai. Dan nggak cuma itu aja, kalau yang daftar malam ini ya, khusus malam ini, nah sebentar ini, sebentar, ini coba saya. Nah, oh ini ada kemudahan pembayaran untuk financial retreat. Jadi nggak perlu dilunasin dulu, Bapak Ibu malam ini langsung aja ada komitmen fee 2,5 juta ya, 2,5 juta sampai tanggal 17 Maret jam 12 malam ya, atau 23.59. Nah, silahkan komitmen fee-nya hanya 12,5 juta. Tambahannya apa yang akan dikasih sama Bapak Ibu semuanya adalah dua kali konsultasi dan coaching dengan Ibu Oki ya, masing-masing 1 jam. Jadi total 2 jam senilai 1.500.000. Wah, udah dapat potongan 2,5 juta gitu ya. Terus dapat konsultasi dan coaching senilai 1,5 juta. Nah, tambahan lagi ada buku Financial Wisdom with Emotional Intelligence, nah seharga atau senilai 145.000, dan free class mastering yourself senilai 1 juta. Udah dapat
potongan 2,5 juta. Nah, dapat lagi ini berapa? 2.645.000. Nah, keren banget atau keren aja? Ya, bagi yang mau ya, Bapak Ibu yang mau daftar, silahkan menghubungi Mas Dwi atau Mbak Iva ya. Nomornya ada di bawah ini. Atau mungkin bisa diketik ya di apa kolom chat untuk admin, bisa dibantu ya untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengcopy nomornya gitu ya. Atau mungkin bisa di capture ya, di capture terus disimpan. Kemudian untuk Nah, ini ya. Ini ada juga kemudahan bagi Bapak Ibu yang, aduh kayaknya Mbak saya mau bayarnya nyicil deh karena masih lama gitu. Boleh ya, boleh banget. Jadi setelah Bapak Ibu memberikan komitmen fee-nya gitu ya, nanti ada cicilan ya, bisa dicicil selama 2 kali. Nah, ada cicilan pertama itu sampai tanggal 31 Maret, kemudian cicilan kedua itu sampai tanggal 24 April 2026. Nah, ini Bapak Ibu kemudahan yang kami berikan kepada Bapak Ibu semua yang serius banget pengen daftar untuk financial retreat ya. Udah dapat potongan 2,5 juta, dapat lagi bonus 2.645.000. Total 5 juta nih bonus malam ini bagi Bapak Ibu yang mendaftar ya. Nah, ini silahkan di capture untuk transfernya kemana Kak? Nah, silahkan ya, mungkin bisa di capture apa diketik juga, admin bisa ditolong dibantu di kolom chat. Nah, silahkan. Nanti informasi ini bisa kami berikan juga di grup ya, di grup supaya Bapak Ibu juga bisa mengcopy ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup, apakah ada pertanyaan dari yang disampaikan Bu Oki tadi? Silakan Bapak Ibu. Atau udah, aduh Bu Oki udah deh. Saya mau daftar financial retreat aja, pengen fokus bener-bener untuk mendaftar gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan berarti luar biasa. Berarti ilmunya Bu Oki sudah masuk semuanya ke Bapak Ibu dan sahabat FBA semuanya gitu ya. Bu Oki kalau tadi ya ngomongin tadi financial retreat ya. Ini boleh siapa aja sih yang ikutan Bu Oki? Apakah cuma yang mau pensiun aja gitu atau iya bapak-bapak boleh atau ibu-ibu ya IRT tadi kan ada IRT Ya. juga ya. Boleh nggak sih ikutan gitu? Eh, Oke. yang ikut boleh siapa aja, yang penting keadaannya itu sudah, maksudnya gini ya, kalau masih di usia 25, ya 29, kan masih mikirnya Mm-mm, gimana membangun rumah, mm-mm. sorry, gimana untuk anaknya gitu kan, mungkin diusulkan usia 35 ke atas lah, gitu. 35 ke atas ya. Artinya eh pemikiran untuk ya mungkin kalau 35 kayak saya kan masih pengen punya rumah gitu ya. Pengen nambah rumah atau pengen nambah beli tanah, investasi gitu. Itu boleh juga Ya, gitu Bu Oki. iya, boleh. Intinya kalau dia mempunyai pemikiran untuk bisa lebih baik dalam hal keuangannya, karena di sini kan kita ngomong perencanaan, Mm, ngomong tentang pemikiran kita, emosi kita, psikologis kita yang mungkin bisa diubah gitu ya. Itu ya tentunya boleh-boleh aja sih Mbak Ayu. Tentu Boleh. akan semakin baik sehingga hasilnya semakin cepat, efisien, seperti misalnya apa ya? Apa namanya supaya pisaunya tuh tajam gitu ya Ya, sehingga betul. lebih lebih cepat mencapai tujuan finansialnya. Oke, jadi kayak ya sedia payung sebelum hujannya tuh lebih awal gitu ya. Jadi untuk kita mempersiapkan kayak kalau bencana itu kan ada survival kitnya gitu ya. Sebelum bencana kita udah punya survival kitnya gitu ya. Kayak Iya. gitu. Oke. Mungkin Oke. ada pertanyaan Bapak Ibu kayaknya semuanya udah paham nih Bu Oki ya. Paham semua nih ilmunya dari Bu Oki. Tinggal kita tunggu Bapak Ibu semuanya untuk mendaftar di Financial Retreat. Insya Allah ini sangat worth it banget gitu ya. Kalau Bapak Ibu hitung-hitung tadi ya 12,5 juta dengan segala fasilitasnya gitu ya. Dan dengan ilmu yang akan didapatkan Bapak Ibu semuanya. Kalau kayak Bu Oki kan sudah melewati asam garam naik turun belok kanan belok kiri gitu ya tikungan tajam dan ini tentang finansial gitu dan ibu-ibu bapak ibu tuh tinggal duduk mendengarkan
memahami praktek gitu kan, tidak harus melewati asam garam dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu sangat worth it banget gitu ya. Kita tinggal mengcopy ilmu-ilmu apa yang didapatkan oleh Bu Oki dan kita praktekkan bersama gitu ya. Dan walaupun itu setelah ini bisa gitu ya untuk dipraktekkan juga Bapak Ibu semuanya. Oke. Bapak Ibu, sepertinya Bu Oki kita cukupkan ya untuk malam ini. Kita menunggu kabar baik dari Bapak Ibu dan sahabat FIA semuanya gitu ya. Terima kasih banyak kepada Bu Terima Oki kasih teman-teman semuanya. ya atas Terima kasih insight-nya. Kak Ayu. Iya, Makasih. dengan senang Terima hati. kasih. Semoga semua ilmu yang diberikan oleh Bu Oki malam ini menjadi kebermanfaatan juga bagi Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dan tadi kita mendapat gambaran gitu ya. Sebenarnya perjalanan yang lebih mendalam itu akan kita lakukan dalam program Financial Retreat gitu ya. Tidak hanya teori gitu ya, tapi benar-benar kita akan diajak untuk melihat kondisi finansial secara lebih jujur gitu ya, memahami pola pikir dan kebiasaan kita terhadap uang, serta menyusun arah keuangan yang lebih jelas untuk masa depan gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga semua keuangan kita ya lebih baik lagi gitu ya, bukan hanya keuangan tapi juga dalam keluarga kita, diri kita sendiri, secara mentality, secara kesehatan fisik kita dan lain sebagainya, kita lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Baik Bapak Ibu dan sahabat FIA semuanya, terima kasih juga kami ucapkan karena ini topiknya sangat relate ya dengan kehidupan kita gitu ya. Mungkin ini adalah momen yang tepat untuk memberikan waktu sejenak bagi diri kita sendiri untuk berhenti dari rutinitas, merenung sejenak dan menata kembali arah hidup terutama arah finansial kita. Gitu. Nah, kalau mau informasi yang lebih lanjut silakan tadi dihubungin di kolom chat ya, ada Mas Dwi yang sudah memberikan nomornya gitu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Oki juga, kepada seluruh Bapak Ibu dan sahabat FBA yang sudah hadir dan belajar bersama malam ini. Akhir kata, saya Ayu. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa Selamat di malam Selamat Financial semuanya. malam. Retreat. Selamat Selamat Bye. malam. istirahat. Selamat istirahat. Izin end ya. Ya. Iya.